Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindi Aprilia Lukitanisi, mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2021 di Universitas Pasundan, Bandung. Pada video kali ini, saya akan menampilkan pembelajaran daring dengan menggunakan Zoom Meeting, materi sumbu simetri dan nilai optimum kelas 9 di SMPN 2 Klangenan yang beralamat di Jalan Merdeka nomor 45 pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021. Berikut praktik pembelajaran dari saya. Mohon masukan dan saran kepada dosen penguji agar pembelajaran ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Bu. Ya, Ibu absen dulu ya. Aisyah, Silvi, Iya, Bu. Rizka, Adi, Siva, Alfi, Sahrul, Ega, Giva, Bunga, Mela, sama Ipul. Ya, udah masuk ya? Ya, hadir semua, pintar. Nanti jangan lupa kalian isi kehadiran di link Google Form-nya ya, yang Ibu sudah bagikan di grup WA. Nanti kalian isi. Jadi nanti ada dua. Jadi sebelum sama sesudah pembelajaran nanti kalian isi 2 kali ya. Baik. Selanjutnya Ibu minta Adi untuk memimpin berdoa. Silakan Adi. Mari teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Berdoa selesai. Kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah air, Darahku di sana aku berdiri jadi jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Masih ingat minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Kuadrat, Bu. Iya, grafik fungsi kuadrat. Masih ingat bagaimana langkah-langkah kita menggambar grafik fungsi kuadrat? Yang pertama, menentukan titik potong. Dengan sumbu X adalah garis bilangan horizontal. Sumbu Y adalah garis bilangan vertikal pada bidang koordinat. Grafik Y sama dengan X pangkat 2 berupa parabola terbuka ke atas, dan Y sama dengan negatif X pangkat 2 berupa parabola terbuka ke bawah. Ini Siva ya, bagus sekali daya ingatnya ini. Ibu selalu mengingatkan karena kita masih masa pandemi ya. Jangan lupa kalian makan makanan yang bergizi, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatannya dengan ya menerapkan 5M. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang sumbu simetri dan nilai optimum. Terakhir dari bab kedua. Nah, ini ada peta konsepnya.
Jadi kita ada di sini ya, sumbu simetri dan nilai optimum. Karena minggu lalu sudah kita mempelajari tentang fungsi kuadratnya. Kemudian di sini ada penemunya. Kenapa sih kita harus belajar tentang sumbu simetri dan nilai optimum fungsi kuadrat? Jadi dalam kehidupan sehari-hari, hitung tinggi balon udara, kemudian ada luas kebun, ada tinggi maksimum peluru yang ditembakkan ke atas, tinggi maksimum air mancur, lemparan atau pukulan bola baseball, kurva bola yang ditendang, kemudian gerakan anak panah yang ditembakkan dari busurnya, bentuk jembatan yang sering kita lewati setiap saat, dan sebagainya. KKM-nya matematika itu bernilai 72 ya. Jadi kalian harus mencapai nilai 72. Kalau kurang dari 72 nanti ikut remedial. Ini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menentukan sumbu simetri fungsi kuadrat berdasarkan grafik. Yang kedua, menentukan nilai dan titik optimum fungsi kuadrat berdasarkan grafik melalui gambar. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Di sini ada KI dan KD-nya. Nah, kegiatan hari ini yang pertama, kalian menggambar grafik fungsi kuadrat pada bidang koordinat. Kalian bisa manfaatkan GeoGebra-nya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 fungsi kuadrat. Ibu kemarin sudah membagikan LKPD dan bahan ajarnya. Barangkali ada yang sudah mempelajari gambarnya atau sudah menggambar. Ada yang sudah menggambarnya? Ada Bu, baru 2. Alfi Yani, iya baru 2. Yang lainnya gimana? Satu lagi Bu. Untuk mendapatkan grafik suatu fungsi kuadrat, jadi kita harus tentukan dulu beberapa titik koordinat yang dilalui fungsi kuadrat tersebut. Nah, dari titik koordinat, nah kita baru bisa mensubstitusikannya beberapa nilai X yang berbeda. Jadi misalnya kalau X-nya 0 itu nanti Y-nya berapa, kalau X-nya sama dengan 1 nanti Y-nya berapa. Jadi jangan banyak-banyak ya, misalnya yang pertama itu X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 2, kemudian X sama dengan negatif 1, dan X-nya negatif 2. Cukup 5 titik aja X-nya. Tinggal berapa grafik lagi? Semuanya ada 9. Berapa lagi yang belum? 2 lagi Bu. Ya, lagi Bu. Silakan. 4. Ya, baik. 5 lagi Bu. Fx sama dengan apa yang ini nih, yang Ibu tunjukkan di kursornya? X2. X kuadrat Bu. Apa aja? X? X kuadrat Bu. Oh iya, pintar. X kuadrat. Nih sebelah kanannya lagi. Apa nih? X min 1 kuadrat. X min 1 kuadrat. Iya. Yang ketiga, X min 2 kuadrat. X min 2 kuadrat. Ya, sama semua pintar-pintar ya anak 9B. Ini yang keempat. X plus 1 kuadrat. Iya, X plus 1 kuadrat. Ini yang keempatnya. Apa nih yang keempat nih grafiknya? Grafik fungsi X plus Kuadrat. 1 kuadrat. 1 kuadrat. ini di bawahnya ada angka berapa nih? Negatif. Iya, 2. Jadi X plus 2 kuadrat. Kemudian selanjutnya berarti grafik yang keberapa ya?
Ke-6 ya ini ya, ke-6 ya. Nggak salah. Ini ke-6 nih, berarti yang mana grafik fungsinya? Grafik fungsi yang apa nih? Yang X kuadrat plus X kuadrat plus 1. Sebelah kanannya lagi apa nih? X kuadrat plus 2. kuadrat plus Ya, yang ketiga. X min 1 Ya, X kuadrat kuadrat min 1. min 1 Yang kanannya lagi, kanannya ibu, X kuadrat min 2. Nah, dari grafik ini, masing-masing ini kan berbeda kan ya. Bu, ada yang menyentuh titik 0, ada yang menyentuh titik 1, ada yang menyentuh titik 2, ada yang menyentuh titiknya di negatif 1, ada yang negatif 2, beda-beda kan ya. Nah, yang ini, kalau ini Bu gantung gitu kan ya. Di 1, ini di 2, ini di negatif 1, dan ini negatif 2. Nah, dari gambar ini kalian bisa simpulkan. Ini yang Nah, berdasarkan kegiatan di atas, kesimpulan apa yang kamu peroleh? Kalau misalnya S-nya positif, pada grafik fungsi X min S kuadrat, jadi pergeseran grafik fungsinya berarti sejauh berapa? 5. satuan ke kanan. Iya. Ya, cukup kita lihat ininya nih, ya. Kalau yang tadi kan pakainya angka. Nah, Ibu simpulkan menggunakannya S. Jadi kalau S-nya positif, jadi sejauh S satuannya ke Kanan. Iya, pintar, ke kanan. Nah, kalau S-nya positif, nah di sini ada tanda grafik fungsinya S plus S kuadrat, berarti satuannya ke kiri. Ya, kiri. Untuk T-nya positif, pada grafik fungsi X kuadrat plus T, berarti sejauh menggunakannya Sejauh T. iya, T. Satuannya ke Atas, Bu. iya, ke atas. Kemudian yang D, kalau misalnya T-nya positif, berarti satuannya ke Bawah, Bu. iya, bawah. Terakhir yang H, Sejauh S satuan Sejauh S kiri dan lanjutkan dengan pergeseran sejauh T satuan ke bawah, Bu. iya, pintar. Jadi dari grafik fungsi tersebut nanti kita tinggal lihat ya tanda-tanda dari penghubung ininya nih ya, negatif atau positif. Kemudian dari nilai S sama T-nya. Ini diingat-ingat lagi apakah dia negatif, apakah dia positif. Tuh. Paham semua? Paham? Ya, lanjut ya. Nah, bagaimana sih langkah-langkah untuk menentukan sumbu simetri dan nilai optimum pada grafik fungsi kuadrat? Nah, kita kenalan dulu nih, mana sih yang namanya sumbu simetri, mana yang namanya nilai optimum, mana yang namanya titik optimum. Nah, kalau nilai optimum biasanya dia bernilai maksimum maupun dia minimum. Nah, kalau untuk sumbu simetri, nih ada di sini nih ya. Nah, caranya rumusnya itu X sama dengan min D per 2A atau sama dengan di sini bisa dilihat nanti X sama dengan A. Tuh. Nah, kalau nilai optimum nih ada di sumbu Y.
Ya, kalau sumbu simetri dia sumbu X, kalau nilai optimum berarti dia untuk di sumbu Y. Rumusnya tadi min D per 4A. Ya, ingat-ingat rumusnya min D per 4A atau min D per 4A. D itu menunjukkan diskriminan. Jadi nanti kalian rubah dulu menjadi B kuadrat min 4AC. Nah, kalau untuk titik optimum sendiri itu merupakan sumbu simetri dengan nilai optimum atau X, Y-nya. Nanti tinggal ditambahkan ya di sininya. Rumus sumbu simetri adalah min D per 2A, kemudian nilai optimumnya min D per 4A. Nah, penerapan sumbu simetri dan nilai optimum fungsi kuadrat. Ini contoh dari sumbu simetri dan nilai optimum dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, contoh yang pertama, tinggi dari balon udara dalam waktu X dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi Fx sama dengan negatif 16x kuadrat plus 112x negatif 91. Nah, tentukan tinggi maksimum balon udaranya. Nah, kalian harus dibiasakan menulis seperti ini. Diketahui fungsi fx-nya negatif 16x kuadrat plus 112x min 91 merupakan tinggi balon udara. Nah, nanti tinggal ditambahkan. Kita tentukan nilai A, B, C-nya. Di sini kurangnya nanti ditambahkan. A-nya negatif 16, B-nya 112, C-nya dengan negatif 91. Nah, ditanyakan tinggi maksimum balon udara. Nih, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian harus tentukan dulu variabel yang akan dioptimalisasi, yaitu Y dan X, di mana Y itu sebagai variabel bebasnya. Nah, variabel Y-nya di sini yaitu fungsi tinggi balon. Langkah yang kedua, kalian tuliskan lagi fungsinya, yaitu negatif 16x kuadrat plus 112x negatif 91. Nah, langkah yang terakhir, kalian baru bisa menghitungnya tinggi maksimumnya min D per 4A. Nah, D-nya nilai diskriminannya diganti dengan B kuadrat min 4AC. Ya. A-nya bernilai 112, kalian kuadratkan, dikurangi 4 dikali negatif 16, dikali negatif 91, diperoleh 6.720. Nah, 4 kali A-nya, 4 kali negatif 16, berarti negatif 64. Negatif 6.720 dibagi negatif 64, itu bernilai 105 meter. Ini salah satu contoh dari penerapan sumbu simetri dan nilai optimum. Nah, setelah ini kalian materinya sudah selesai, jadi kalian berdiskusi mengerjakan LKPD. Cukup ya. Baik. Gambarnya. Apa? Masih kecil gambarnya. Nih yang tadi ya, kalian sudah bisa membuat grafik fungsi kuadratnya dan kalian sudah bisa menyimpulkan. Nanti kalian berkelompok, Ibu bacakan ya anggota dari kelompoknya. Kelompok pertama itu ada Aisyah, ada Silvi, ada Rika, 3 orang. Kelompok yang kedua ada Adi, ada Siva, sama Alfi. Kelompok 3 ada Sahrul, ada Ega, ada Gifan. Kelompok 4 ada Bunga, ada Mela, sama Ipul. Nah, setiap kelompok nanti yang satu kelompok itu kan 3 orang, kalian berdiskusi
Nah, soalnya sudah ada di LKPD, itu ada 4 soal, kalian kerjakan. Ya, Ibu tunggu 10 menit ya untuk kalian berdiskusi. Baik, Bu. Ya, silakan. Jadi A-nya itu sama dengan negatif 4, dan B-nya sama dengan 40, C-nya 0, maka diketahui fungsinya kan H, buka kurung, T, tutup kurung sama dengan negatif 4, T pangkat 2 ditambah 40 T. Yang ditanyakannya tinggi maksimum dengan waktu. Variabel Y dalam kasus ini adalah Fx, yaitu tinggi peluru. Langkah kedua, model Fx-nya sama dengan negatif 4 T pangkat 2 ditambah 40 T. Dan pakai rumus T sama dengan negatif B per 2A, jadi B-nya 40 dibagi 2 dikali negatif 4, sama dengan 40 per 8. 40 dibagi 8 sama dengan 5 detik. Iya. Maka maksudnya H, bentar Bu, gambarnya ganti. Iya, silakan. Untuk Siva, nilai T-nya itu di ini ya, diberesi gitu. Karena hampir mirip dengan tanda plusnya ya. Iya Bu, nanti diberesin. Iya. Sok, silakan Itu dilanjutkan. hanya isinya 5, jadi sama dengan negatif 4 dikali 5 pangkat 2 ditambah 40 dikali 5 sama dengan negatif 4 dikali 5 pangkat 2 itu 100 ditambah 40 dikali 5 200. Jadi hasilnya 100. Ada yang Itu hasil salah. negatif. Oh iya benar. Nanti ditambahkan negatifnya ya. Coba. Negatif 100. Ya, Iya. Iya, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok Adi, Siva, sama Alfi ya, yang sudah menjawab soal nomor 1. Kelompok yang lainnya boleh silakan. Kelompok 3, Bu, nomor 3. Kelompok 3, Sahrul, Ega, Givan, nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3, mau share screen? Iya, Bu. Ya, Bentar. silakan. Saya yang menjelaskan gak apa kan Bu? Masa jelasin? Iya, boleh silakan. A sama dengan 1, B sama dengan negatif 5, C sama dengan negatif 150. Nah, diketahui fungsi F buka kurung F tutup kurung sama dengan F per F kuadrat dikurangi 5X kurangi 150. Yang ditanyakan adalah waktu agar air mancur mencapai ketinggian maksimum. Biasanya variabel menentukan variabel yang dioptimasi yaitu Y dan variabel bebas yaitu X. Variabel bebas dalam kasus ini adalah F buka kurung X tutup kurung yaitu waktu. Model F sama dengan X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 150 supaya tinggi maksimum adalah negatif T sama dengan negatif B per 2A sama dengan negatif 5 per 2 tutup buka kurung 1 tutup kurung sama dengan 5 per 2 dengan 2,5 detik. Ya, jawaban dari Sahrul, Ega, Givan sudah tepat sekali. Kelompok 1, nomor 2, boleh silakan. Aisyah, Silvi, Rizka, mau share screen silakan. Ya, Bu. Diketahui fungsi Y sama dengan 500 T 300 T min 5T kuadrat.
A sama dengan negatif 5, B sama dengan 300, C sama dengan 0. Ditanya tinggi roket pada saat membuang bahan bakar. Langkah 1, tentukan variabel yang akan dioptimalisasi yaitu Y dan variabel bebas yaitu X. Variabel Y dalam kasus ini adalah Fx yaitu tinggi roket. Langkah 2, model F dalam kurung X sama dengan 200T min 5T kuadrat. Langkah 3, tinggi maksimum. Y buang sama dengan min D per 4A sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Min 300 kuadrat min 4 kurung buka min 5 kurung tutup kurung buka 0 kurung tutup per 4 min 5 min 90.000 dikurangi 0 per min 20 sama dengan 4.500 meter. Bagus sekali jawaban dari siapa tadi itu? Aisyah, Silvi sama Rizka ya. Ya, bagus ya jawabannya tepat sekali. Satu lagi nih soal nomor 4 yang belum kelompoknya Bunga, Mela sama Iful. Iya, Bu. Ya, boleh. Mau disaskin ya, Bu? Boleh. Bu, saya yang jelasin. Boleh, Mela. Si H sama dengan min 13 T kuadrat sama dengan 32. 19 sama dengan min 13 T kuadrat sama dengan 32. 13 kuadrat. 13 T kuadrat sama dengan 32 min 19. 13 T2 sama dengan 13. T kuadrat sama dengan 13. T kuadrat sama dengan 13 per 13. 13 per 13. T kuadrat sama dengan 1 atau T sama dengan 1 detik. 4 soal sudah dijawab, kalian sudah berdiskusi dan sudah mempresentasikan masing-masing jawabannya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau tidak ada, yang lainnya gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Masih ada waktu, ya, sekitar berapa ya? 10 menit. Di situ ada 5 soal kalian kerjakan. 10 menit ya, sampai jam 10.58. Ya, silakan Ibu tunggu. Ada yang kesulitan untuk mengerjakan soal formatif, boleh tanyakan ke Ibu kalau nggak paham. Yang tes formatif dikerjakan masing-masing. Selesai belum? Selesai? Sedikit lagi, Bu. Oh iya, boleh. Lagi. Iya, boleh tapi lanjut. Sudah selesai? Sudah, Bu. Udah, Bu, udah. Ya, pinter ya. Sudah, Bu. Kalau sudah dikerjakan, nanti hasilnya difoto, kirimkan. Ya, hasil dari kalian karena mengerjakannya kalian kirimkan ke WA Ibu. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ada yang mau menyimpulkan kegiatan hari ini atau materi hari ini? Saya, Bu, Adi mau menyimpulkan tentang pelajaran hari ini. Ya, boleh, silakan Adi.
Yang pertama nilai optimum, yaitu nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi f x. Sehingga dengan demikian jika f adalah fungsi kuadrat dalam kurung grafik berbentuk parabola dan x sama dengan a adalah sumbu simetri dari grafik fungsi f x, maka nilai optimumnya adalah f dalam kurung a. Fungsi kuadrat f dalam kurung x sama dengan adalah ax kuadrat ditambah bx tambah c, mempunyai sumbu simetri x sama dengan negatif c per 2a, dengan nilai optimumnya adalah y(O) sama dengan negatif c per 4a. Ya baik, untuk Adi ya, terima kasih karena sudah menyampaikan kesimpulan materi hari ini. Untuk kelompok 1, 2, 3, 4 kalian hebat karena sudah menyelesaikan 4 soal diskusi dan sudah mempresentasikan masing-masing jawabannya. Ya. Makasih Bu. Ya. Kemudian nanti tidak ada PR karena nanti minggu depan kalian ulangan harian. Jadi kalian pelajari tentang persamaan dan grafik fungsi kuadrat. Jadi kalian pelajari ya. Sebelumnya ada yang ditanyakan lagi mengenai materi hari ini? Cukup Bu. Cukup Bu. Ya, kalau cukup berarti kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ibu minta siapa nih? Rizka, boleh untuk menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa, Rizka? Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih untuk Rizka telah menutup pembelajaran hari ini. Jangan lupa nanti kalian belajar karena minggu depan ulangan harian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.